Selamat sore Bapak, kenalkan saya Dr. Ratna yang hari ini bertugas. Bapak atas nama siapa? Saya Madedwia. Bapak Madedwia. Bapak tanggal lahirnya ya? 15 Oktober 1959. Sesuai datanya Pak ya. Jadi Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya ini saya akan lakukan pemeriksaan kepala dan leher. Nah, pemeriksaan fisik ini sangat penting Pak untuk menilai apakah ada tanda kelainan yang bisa mengarahkan ke diagnosis yang tepat. Mungkin nanti akan terasa kurang nyaman karena akan saya lakukan pemeriksaan dan saya minta Bapak untuk melakukan gerakan tertentu. Bapak apakah bersedia? Ya. Baik Bapak, silakan menunggu sebentar. Saya akan lakukan cuci tangan prosedural terlebih dahulu. Setelah kita mencuci tangan prosedural dan pasien pada posisi duduk seperti ini, kita bisa mulai pemeriksaannya. Adalah melakukan pemeriksaan kepala yang kita mulai dari inspeksi. Inspeksi yakni menilai bagaimana bentuk dan juga ukuran yang kita bisa amati dari kepala pasien. Apakah juga nanti ada tanda-tanda kelainan yang tampak pada pasien tampak normosefali. Selanjutnya adalah kita lakukan palpasi. Palpasi kepala bertujuan untuk menilai apakah ada benjolan, lekukan, ataukah nyeri tekan. Bapak, saya izin untuk memeriksa kepala Bapak, dan apabila ada nyeri, silakan katakan. Pada pasien tidak ditemukan adanya kelainan. Selanjutnya kita bisa nilai bagaimana rambut. Rambut itu kita bisa amati warnanya, kemudian bagaimanakah persebarannya. Pada pasien ini warna rambutnya hitam, kemudian persebarannya merata, tidak ditemukan adanya kebotakan atau alopecia. Dan selanjutnya adalah kita bisa nilai apakah ada kerontokan rambut. Apakah akarnya kuat atau tidak dengan cara menarik. Pak, saya izin untuk menariknya. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan mata yang kita bisa mulai dari inspeksi, yakni dengan cara menarik konjungtiva inferior dengan kedua ibu jari. Bapak silakan melirik ke atas, jangan menoleh ke atas ya, melirik. Kemudian kita tarik dan kita akan lakukan inspeksi untuk menilai apakah ada nodul, kemudian ada pembengkakan, dan menilai bagaimana warna selera dan konjungtiva palpebra, serta menilai bagaimana pola vaskularisasinya. Selanjutnya kita bisa menilai selera dan juga konjungtiva bulbi, yakni dengan cara melakukan tarikan konjungtiva inferior dengan ibu jari ke bawah, dan kita tarik alis ke atas dengan telunjuk. Kita bisa nilai juga apakah ada kelainan yang tampak. Yang kiri, siapa? Pada pasien ditemukan normal. Setelah pemeriksaan mata, kita lanjutkan pemeriksaan pada wajah. Nah, untuk wajah ini yang kita bisa nilai dari inspeksi adalah bagaimana ekspresi, kemudian bentuk wajah, simetrisitas, dan juga apakah ada tanda-tanda kelainan, serta gerakan involuter. Bapak silakan dibuka maskernya. Jadi kita bisa inspeksi secara menyeluruh. Pada pasien ini tidak ditemukan ada tanda-tanda kelainan. Kemudian kita periksa bagaimanakah warna kulit dan juga apakah ada tanda kelainan pada kulit. Kita amati apakah ada cyanosis, kemudian apakah ada ikterus. Pada pasien ini tidak ada. Baik, setelah melakukan pemeriksaan pada kulit wajah, kita lakukan pemeriksaan pada bagian telinga. Bapak silakan gunakan wali maskernya. Nah, untuk pemeriksaan di bagian telinga, kita menggunakan pen light. Jadi yang kita nilai adalah bagaimanakah liang telinga, membran timpani, dan juga tulang dari mastoid. Begitu pula kita lakukan pemeriksaan pada telinga yang kiri. Selanjutnya kita lakukan penekanan pada area tragus. Siapa? Apakah ada nyeri, Pak? Baik, setelah melakukan pemeriksaan pada area telinga, kita lanjutkan pemeriksaan, yakni menilai hidung dan juga sinus paranasalis. Bapak tolong dibuka maskernya kembali. Kita
kita lakukan inspeksi, kemudian kita lakukan penekanan pada area sinus maxillaris, ethmoidalis, dan juga frontalis. Bapak apabila ada nyeri silakan katakan ya. Nyeri Pak? Ada nyeri Pak? Nyeri? Baik, selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan pada area bibir, yaitu dengan cara menilai bagaimanakah bentuk, warna, dan juga apakah ada kelainan yang tampak. Pada pasien tidak ditemukan adanya kelainan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada mulut. Bapak tolong dibuka mulutnya dan julukan lidah. Nah, pada pemeriksaan ini yang kita nilai adalah bagaimanakah warna dari mukosa, ulkus, papil, dan juga gerakan lidah. Bapak tolong digerakkan lidahnya kanan kiri bawah. Ya. Oke. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan gigi. Bapak silakan dibuka mulutnya. Kita gunakan pen light, kita akan nilai kelengkapan dari gigi, kemudian apakah ada kelainan gigi dan juga gusi. Tidak ada kelainan ya Pak ya, pada giginya, silakan tutup. Baik, demikian pemeriksaan pada area kepala. Kita lanjutkan pemeriksaan pada leher. Untuk pemeriksaan leher, kita akan memposisikan pasien pada posisi telentang, supine, dan pemeriksa akan berada di sebelah kanan pasien. Yang pertama adalah kita lakukan inspeksi dan kita nilai bagaimanakah tekanan vena jugularis pasien. Pasien akan berada pada posisi telentang dengan bantal dan setinggi sekitar 30-45 derajat. Bapak silahkan menoleh ke kiri. Dari kondisi ini kita bisa nilai secara inspeksi apakah ada tanda-tanda kelainan yang tampak. Selanjutnya kita lakukan pengukuran. Nah, pengukuran ini kita lakukan dengan cara kita tekan di area di atas klavikula dengan satu jari, dan satu jari lainnya kita tekan di dekat dari mandibula. Setelah itu kita akan lepas yang di atas klavikula, dan di sini kita akan nilai di manakah vena jugularis terisi pada inspirasi biasa. Dari titik ini kita akan ukur dengan cara yang pertama. Kita letakkan satu penggaris di atas amulus sterni, tegak lurus seperti ini. Dan satu lagi kita akan ukur dari titik tadi. Nah, ini akan kita ukur sejajar seperti ini. Dan kita nilai normalnya adalah di bawah 5 cm. Setelah kita periksa tekanan vena jugularis, selanjutnya adalah kita periksa arteri karotis kanan dan kiri secara inspeksi dan juga palpasi. Dari inspeksi kita nilai apakah ada pulsasi yang tampak dan apakah ada tanda kelainan lainnya. Kita mulai dari yang kanan terlebih dahulu. Bapak silahkan menghadap ke kiri, menoleh ke kiri seperti tadi. Nah, di sini kita bisa inspeksi adanya pulsasi atau tidak, kemudian adakah tanda-tanda kelainan. Kemudian kita lakukan palpasi lebih sedikit. Nah, ini kita bisa nilai adanya otot sternocleidomastoideus yang tampak pada pasien. Di sini kita bisa lakukan palpasi. Jadi di atasnya sedikit. Kita nilai bagaimanakah arteri karotisnya, apakah ada trail yang kita bisa rasakan. Selanjutnya kita lakukan auskultasi. Kita dengarkan bagaimanakah suara dari arterinya, apakah ada bruit, misalnya apakah ada suara-suara lain yang kita dengar. Pada pasien tidak terdengar adanya bruit arteri. Selanjutnya bagian yang kiri Pak, menghadap ke kanan. Nah, yang ini juga sama pemeriksaannya, mulai dari inspeksi adanya pulsasi, kemudian kita lakukan palpasi. Setelah itu kita lanjutkan dengan auskultasi.
Baik, pemeriksaan pada posisi duduk kita sudah selesaikan. Bapak silakan sekarang duduk. Ya Pak ya, kita lanjutkan pemeriksaan yang selanjutnya. Pemeriksaan yang selanjutnya adalah pasien dalam posisi duduk. Kita minta pasien untuk menelan. Bapak silakan menelan. Nah, pada saat pasien menelan ini kita nilai bagaimanakah kelenjar tiroidnya, apakah simetris kanan dan kiri, kemudian apakah terdapat pembesaran, pulsasi yang tampak, serta apakah ada tanda kelainan yang tampak. Selanjutnya, pemeriksa akan berdiri di belakang pasien. Oke. Selanjutnya, pemeriksa akan berdiri di belakang pasien dan kita akan lakukan palpasi pada kelenjar tiroid. Palpasi dilakukan pada area kelenjar tiroid. Bapak tolong lakukan menelan kembali. Nah, setelah kita identifikasi, kita bisa nilai bagaimanakah kondisi dari kelenjar tiroid pasien. Apakah terdapat pembesaran, kemudian apakah terjadi trill, dan kita bisa nilai bagaimanakah bentuk, ukuran, konsistensi, serta apakah ada tanda-tanda asimetrisitas pada pasien dan tanda-tanda radang. Ada nyeri Pak? Apabila pada pemeriksaan di posisi tadi kita nilai adanya pembesaran, maka pemeriksaan bisa kita lanjutkan dari depan, kita lakukan palpasi kembali, kemudian kita bisa tentukan bagaimanakah modul yang kita raba dan kita ukur dengan pita pengukur. Selanjutnya kita nilai apakah ada suara bruit pada leher pasien yang menggunakan stetoskop. Kita periksa kanan dan kiri. Setelah melakukan pemeriksaan pada kelenjar tiroid, kita lanjutkan pemeriksaan untuk menilai kelenjar getah bening. Yang pertama adalah kita lakukan inspeksi pada area leher, apakah terjadi pembesaran kelenjar getah bening ataukah ada tanda-tanda radang di area tersebut. Sini Pak. Setelah kita lakukan inspeksi, kita lanjutkan dengan palpasi. Nah, palpasi ini bisa berdiri, pemeriksa itu di belakang pasien atau di depan pasien. Nah, kita lakukan pemeriksaan yakni dengan palpasi mulai dari preaurikular, kemudian ke postaurikular, area oksipital, submandibular, submental, area servikal baik dalam maupun superficial dan rantainya, sampai ke supraclavikular. Siapa ya? Nah, dari pemeriksaan palpasi tadi, apabila terdapat benjolan atau pembesaran dari getah bening yang teraba, bisa kita deskripsikan bagaimanakah bentuknya, ukurannya, konsistensi, serta bagaimanakah tanda kelainan lain yang tampak dan juga kita rasakan. Jadi Bapak, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan kepala dan leher ya. Dari pemeriksaan tadi tidak ada tanda kelainan sebenarnya Pak yang saya nilai. Tapi kondisi ini tentu melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Karena tadi Bapak mengeluhkan ada hal-hal yang kurang nyaman ya Pak ya. Jadi untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan yang lebih lanjut, kita observasi. Apabila nanti ada hal-hal yang mungkin mengalami perburukan atau Bapak kondisinya tiba-tiba tidak enak, silakan datang lagi ke sini Pak ya. Apakah ada pertanyaan Pak? Baik, terima kasih Pak ya. Semoga dijawab. Terima kasih Dok.